Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi sahbihi ajma'in. Ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam JSNA Channel. Ini kita akan bahas tentang ijazah surah Ali Imran ayat 51 sampai 60. Baik, kita langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 51 dari surah Ali Imran. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Ayat ini adalah untuk mengislah, melerai atau mengaturkan dua paham yang berselisih, atau dua golongan yang berselisih, atau dua atau dua personal orang yang berselisih. Jadi agar disamakan, agar tanam dalam hatinya untuk menyamakan persepsi di kedua belah pihak, keduanya. Jadi ini ayat untuk mengaturkan ya. Caranya adalah tulis ayat ini di atas kertas. Dan bacalah ayat ini sejumlah bilangan dua orang yang berselisih tadi, dua kaum, dua golongan yang hendak diakurkan. Kemudian bisa juga dengan bilangan 313. Kemudian bacalah sholawat 100 kali. Membaca sholawat 100 kali, lalu bacalah doa. Doanya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Allahumma inni atawassalu ilaik bihadhil ayati syarifah inni as'aluka Allahumma aslih baina, titik-titik nama orang yang hendak diakurkan, wabaina dan nama orang lagi atau golongan dengan golongan yang lain. Ini titik-titiknya ada dua, jadi silahkan di baca ya, atau bisa juga tulis ayat ya, lalu kemudian tulis juga doa ini, ditulis namanya, titik pertama adalah golongan yang pertama, adalah golongan yang kedua yang tidak diakur, atau kaum yang tidak diakurkan, atau nama orang yang tidak diakurkan tersebut. Lalu kemudian bacalah ayat tersebut di atas bilangan nama kedua belah pihak itu. Lalu kemudian atau dengan jumlah bilangan 13 ya, baca. Kemudian bacalah sholawat 100 kali. Kemudian membaca doanya ini yang tadi, Allahumma inni atawassalu ilaika bihadhil ayati syarifah inni as'aluka Allahumma aslih baina, namanya disebutkan wa baina masalah Abu Bakrin Siddiq wa Umar wa Umar radhiyallahu anhuma bihaq hadhil ayat syarifah bilik wa karamik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Kemudian ayat 4 lembar ayat tersebut ditulis dalam 4 lembar kertas. Bisa 1 lembar tidak masalah ya, lembar lebih bagus. Kemudian tiupkan ke kertas tersebut, lalu kemudian digulung atau dilipat, digulung untuk digiling ya, biar dimasukkan ke dalam botolnya disumbat atau dengan rapat, lalu kemudian dipendam di tempat 2 orang tersebut masing-masing. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Al-Imran 52, padamma hassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Ayat ini adalah untuk jika Anda ditinggalkan oleh banyak dukungan ya, suatu hari mungkin Anda banyak dukungannya atau banyak misalnya, lalu kemudian Anda ditinggalkan, Anda kehilangan dukungan dari suatu kaum, atau mungkin kaum tersebut meninggalkan Anda, itu dalam dan lain hal ya. Caranya adalah tulislah ayat tersebut di atas, lalu kemudian bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil 1000 kali. Ketika mendapatkan pembacaan hasbunallah wa ni'mal wakil ini 100 kali, bacalah ayat tersebut. Kemudian bacalah sholawat 100 kali. Lalu kemudian tiupkan tulisan tersebut, kalau tulisan tersebut dipendam di tengah-tengah kaum yang dimaksud itu artinya yang kaum yang meninggalkan Anda ya, atau pendukung yang meninggalkan Anda. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Ali Imran adalah 53, Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulana wattaba'na rasulah faktubna ma'asyahidin faktubna ma'asyahidin. Ini ayat untuk dimana Anda ingin menjadi ittiba baginda ya, mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Karena terkadang satu kondisi manusia
begitu lemah sunnah baginda. Jadi artinya sementara Anda ingin mengikuti sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, caranya adalah bacalah ayat ini sejumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, lalu kemudian bacalah surah Al-Ikhlas 100 kali, lalu bacalah salat Rasul. Maka insya Allah Anda akan dijadikan ahli atau ahli sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga disertai dengan dianugerahi berbagai keajaiban pada diri Anda dengan agama. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Ali Imran 54, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, wallahu khairul makirin. Ini ayat untuk ketika Anda ditipu daya oleh musuh Anda, atau di mana Anda mendapat kezaliman dan dikhianati kolega Anda atau teman Anda, kaum Anda, atau Anda ketika dijatuhkan derajatnya, dihina, terus difitnah oleh kaum Anda atau oleh teman Anda atau oleh musuh-musuh Anda, atau dengan hasut dan iri ketika Anda naik derajatnya, karirnya, kemudian lawan politik Anda atau lawan Anda ingin Anda agar terpuruk. Maksudnya adalah agar Anda kembali derajatnya dikembalikan oleh Allah. Artinya ayat ini adalah Anda dihadapkan pada situasi pengkhianatan, dihadapkan pada situasi fitnah, dihadapkan pada situasi zalim, dihadapkan pada situasi berbalikan, dijatuhkan. Anda berharap agar Anda dikembalikan lagi pada derajat semula, entah itu kedudukan atau pangkat derajat atau nama baik tokohan Anda. Sebaliknya orang yang berbuat siasat itu diberikan azab Allah Ta'ala. Gitu. Caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian tulis juga ini doanya yang ditulis. Saya perbesar. Ini setelah menulis ayat seperti atas, tulislah ini di sini ditulis nama orang yang membuat zalim kepada Anda. Lalu kemudian bacalah oleh Anda setelah menulis itu ya, Bismillah wa ni'mal wakil 1000 kali, lalu kemudian bacalah ayat tersebut di atas ini, makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ini sebanyak jumlah bilangan Anda dan nama orang yang zalim. Jumlah bilangan Anda ditambah jumlah bilangan orang yang zalim. Kemudian setelah pembacaan itu bacalah sholawat 100 kali. Setelah membaca sholawat 100 kali, kemudian Anda bacalah doa berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzu bik wa atawajjahu ilaik wa atadarra'u ilaik wa atawassadu ilaik bi hadhil ayati syarifah. As'alukallahumma maqra ala titiknya diisi nama orang yang zalim terhadap Anda atau berbuat siasat.
makarika wa anta khairul makirin faqutia dabir qawmil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan dibaca 3 kali atau 4 kali. Kemudian tulis namanya tiupkanlah kepada tulisan tersebut, kemudian tulisan tersebut di lapisi masukkan ke plastik agar terjaga ya. Kemudian gantungkan tulisan tersebut di namanya atas pohon, bila perlu pohon yang berduri ya, begitu. Insyaallah orang tersebut akan kena azab oleh Allah. Lalu kemudian ayat selanjutnya jadi surah Ali Imran 55. Qala Allah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ini untuk namanya di akhir umur Anda itu bersih dari fitnah antara orang-orang banyak dan dijaga dari kejelekan semua orang, serta dengan keteguhan akidah atau keyakinan Anda. Mungkin di situasi zaman yang serba syubhat atau di lingkungan yang banyak syubhatnya, banyak mudaratnya, berharap agar benar-benar jaga dari fitnah, dari pusaran mudarat, dan terjaga akidah dan keyakinan Anda. Caranya adalah bacalah ayat ini sejumlah bilangan nama Anda dan nama orang tua Anda, atau Anda bisa menggunakan bilangan 313. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali gitu. Atau bisa juga ayat ini untuk ketika Anda berhadapan dengan hal hukum positif, yaitu entah hukum pidana atau hukum perdata ya. Maka bacalah ayat ini seperti bacaan tadi, kaifiatnya 313, lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali, dirutinkan. Ayat selanjutnya adalah 56 dari Ali Imran. Amad ladzina kafaru wa'adhibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ini ayat untuk orang yang menentang Anda atau orang yang menzalimi Anda. Jadi caranya adalah bacalah ayat ini sejumlah nama Anda dan sejumlah nama musuh Anda digabung. Lalu kemudian bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil 1000 kali, kemudian bacalah sholawat 100 kali. Lalu kemudian berdoa dengan doa berikut. Ini besar doanya, besar. Ini adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika min syarri khalqik wa inni maghlubun anta antasirni Allahumma ja'al adzabik ala titik-titiknya. Di sini silahkan disebutkan nama orang yang dimaksud. Adzaban syadida fid dunya wal akhirah wala nasrun alaih faqut adabir qawmil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Lalu kemudian tulis ayat tersebut berikut doanya, kemudian dikatakan dengan di ayat tersebut, atau bisa juga dipendam di kuburan yang tidak dikenal.
insya Allah orang tersebut akan dari Allah dengan amat sangat. Ini wasiat kepada mustami atau majlis bertakwalah kita semua kepada Allah, takutlah akan kaifiat ini jangan dipergunakan kepada yang bukan haknya ya. Jangan pernah digunakan yang bukan haknya, lagi atas nama nafsu, apalagi atas nama ambisi wa nafsu. Entah itu kita tadinya iri, dendam, dan janganlah dasarnya adalah dendam atau iri, itu sangat berdosa. Jadi dosanya kan berkali lipat. Irinya sudah jelas, hasudnya sudah jelas, ditambah lagi kita melakukan menggunakan ayat untuk menzalimi orang. Ini sangat-sangat dosa besar. Jadi takutlah kita semua kepada Allah, bertakwa kepada Allah terkait dengan perilaku yang mudarat ya, baik bagi orang lain maupun buat kita. Artinya kita merusak dunianya dan dia akan merusak akhirat. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Ali Imran 57, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin. Ini adalah ayat untuk ketika Anda ingin menjadi soleh atau istiqomah dan dijaga daripada perilaku zalim. Entah itu dijaga dari zalim diri Anda sendiri atau zalim dari orang lain ya. Atau ini juga bisa dipakai kaifiat ini untuk anggota keluarga Anda atau saudara Anda yang lainnya yang memang ingin menjadi soleh dan istiqomah, dijaga dari kezaliman baik dari diri sendiri atau dari kezaliman orang lain. Caranya adalah baca sejumlah Anda, nama yang memiliki maksud dengan nama ibunya di jumlah, atau mungkin bisa juga dengan bilangan 313. Lalu kemudian bacalah sholawat Nabi, lalu kemudian berdoa dengan doa di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni atawassalu ilaik, atawajjahu ilaik wa tadarra'u ilaik bi hadhil ayati syarifah. Bi salawati ala nabiyyik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alni minas salihin fayuwaffini yurani wa la taj'alni minadh dhalimin bi fadlika wa karamika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bisa dibaca 3 kali atau 7 kali setelah berzikir dengan ayat 57 dan disusul dengan sholawatnya yang 100 kali. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Ali Imran ayat 58, dzalika natsluhu 'alaika dari ayat wa dzikril hakim. Ini untuk untuk Anda, bagi Anda yang ingin memiliki ilmu hikmah yang padat, maksudnya yang sudahnya persegi ya, yang mumpuni dengan keadaan Anda kesadaran yang tinggi. Nah, caranya adalah kesadaran di setiap keadaan ya, tidak terbawa dengan itu Anda dalam keadaan memasuki alam astral, memasuki alam batin, memasuki alam rohani dan lain sebagainya, itu tidak akan berpengaruh pada Anda. Jadi ini saya kasih besar dulu.
caranya adalah baca oleh Anda, ya mudzakkir, ya hakim, ya mudzakiru, ya hakimu. Ini dibaca 1000 kali. Setiap mendapatkan 100 kali dari ya mudzakkir ya hakim, ya mudzakkir ya hakim, bacalah ayat ini tadi kenat seluruh alaika minal ayat wa dzikril hakim sekali, lalu kemudian disambung lagi ya mudzakkir ya hakim, ya mudzakkir ya hakim 100 kali, lalu ayat ini. Begitu seterusnya hingga bilangan mencapai 1000. Oh, ya. Lalu kemudian atau Anda bisa baca sejumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda. Bisa juga Anda membaca dengan jumlah 313, lalu kemudian bacalah sholawat sekali, lalu kemudian bacalah doa ini, Allahumma inni as'aluk bihaqqi hadhil ayah a'tini wa habli hikmatik wa ilmik wa dzikrik alaika inni tubtu ilaika inni minal muslimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca 3 kali atau 7 kali, maka insya Allah Anda akan dianugerahi ilmu hikmah yang mumpuni dengan Anda senantiasa ingat jaga dan di sebelah hal apapun. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Al-Imran adalah adalah ayat 59, innama thala Isa indallahi kama tali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ini adalah mana ketika Anda ingin memiliki daya cipta yang mantap, imajinasi Anda yang mantap, Anda memiliki daya inovasi, daya kreativitas, kemudian daya cipta Anda memiliki kemampuan yang zahir. Tinggal membayangkan lalu Anda dengan pembayangan tersebut memiliki kekuatan yang besar. Caranya adalah atau ini Anda ingin menzahirkan atau mewujudkan apa yang Anda di pikiran Anda, membayangkan apa yang Anda inginkan, insya Allah itu akan terwujud. Jadi Anda tinggal bayangkan saja. Jadi ini salah satu metode ikhtiar memohon kepada Allah untuk mempertajam daya imajinasi kita terhadap sesuatu yang ingin kita wujudkan di alam fisik, atau ingin agar firasat Anda itu benar-benar firasat Anda itu adalah tajam gitu. Yang Anda pikirkan itu akan terjadi seperti itu. Anda ingin seperti itu, Kaifiatnya adalah bacalah Bismillahirrahmanirrahim 100 kali, lalu kemudian baca Alhamdulillahirabbil alamin 100 kali, kemudian
saya sengaja ya bikin seperti ini saja agar mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak 100 kali, lalu kemudian alhamdulillahirabbil alamin sebanyak 100 kali. Kemudian lawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Ini sebanyak 100 kali, lalu kemudian subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ini sebanyak 100 kali, lalu kemudian membaca istighfar ya. Istighfarnya sebanyak 100 kali dengan syarat dengan kalimat astagfirullahaladzim wa as'alu taubah. Lalu kemudian membaca doa ini 100 kali. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa habbal masakin wa antagfirli wa tarhamni. 100 kali. Kemudian bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali. Kemudian bacalah sholawat ummi, itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Lalu kemudian bacalah doa ini saya besar ya, mohon maaf masih saya rapikan. Sebentar ya. Kemudian banyak sekali nih yang diberikan syakal. Ini besar juga agar bisa terlihat. Mungkin harus kasih syakal dulu ini. Baik, saya ulang ya. Ya, apa namanya, sebentar. Ayat ini dimungkinkan untuk mempertajam daya imajinasi sesuatu dan untuk mewujudkan apa yang terlintas di caranya adalah zikiran ini setiap pulang tidur. Itu zikiran pertama bismillahirrahmanirrahim, lalu zikiran keduanya adalah alhamdulillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali masing-masing. Kemudian membaca sholawatnya sholawat pendek ya, ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali
sayyidina Muhammadin sallim. Lalu kemudian ini 100 kali ya, lalu bacalah la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ini 100 kali. Kemudian baca tasbihnya. Tasbihnya adalah subhanallah, subhanallahi bihamdi, hamdi, subhanallah, ilazim. Ini 100 kali. Kemudian bacalah istighfarnya. Ini adalah Astagfirullah al-azim wa as'aluhu taubah. Ini sebanyak 100. Kemudian bacalah Allahumma Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal mungkarati wa hubbal sakini wa antal Ali wa tarhamni. Ini dibaca 100 kali. Lalu kemudian baca juga surah atau surah Al-Ikhlas, ini 100. Lalu kemudian disambung dengan bacaan hasbunallah wa ni'mal. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ini 100 kali. Lalu kemudian bacalah sholawat ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummiyil wa ala alihi wa sahbihi sallim. Ini dibaca 3 kali. Lalu kemudian baca Allahumma inni a'udzubik atawajjahu ilaik wa atadarra'u ilaik wa atawassalu ilaik bidhikrik bi hadhihi al-ayat syarifah asraka Allahumma ja'alli inna ma'murhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi agar
akan Anda setajam ya apa namanya, ya Rob. Lalu kemudian baca Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malik wa dzil mulk wal malakut. Wal malak Subhana man arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Subhana dzil izzati wal jabarut, subhana rabbil alamin walhamdulillah. Syakalnya ada yang Subhana rabbil alamin walhamdulillahi hamdan katsira ya rahman rahimin ibni kurut. Kemudian baca sejumlah, kemudian baca ayat sejumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda atau sejumlah bilangan 313. Kemudian kalau menggunakan apa namanya, bilangan nama Anda dan ibu Anda, tambahlah dengan bilangan 66. Lalu sama seperti halnya 313 tambah 36, mohon maaf, tambah 66 bilangan jumlahnya ya, untuk dijadikan jumlah bilangan bacaan pada ayat di atas. Ini yang dimaksud ya, ayat daripada 58 surah Ali Imran, mohon maaf 59 ya, nama kala Aisyah yang ramai kali Adam karat cuma karena lalu kemudian bacalah salawat Allahumma sholli ala Adam warullah sholli ala Aisyah ruhullah wa sholli ala Muhammad Habibullah Abdillah alaihi wassalatu wassalam. Ini 11 kali. Ini kerjakan selama 100 kali hari ya. Jadi dimulai dengan hari Minggu atau Ahad. Sebaiknya dimulai dengan saat waktu syamsu itu ya kalau hari Ahad. Kemudian kalau seandainya waktu adalah pada waktu syamsu. Hari Minggu bisa di maaf bukan di sini. Syamsu ya, huruf simpel. Ini dia waktu Syamsu kita dapat sah ya. Di waktu Syamsu itu mulai pekerjaan ini di hari Minggu jam 1 ya, ada zuhur atau malam Minggu ketika jam 12 atau jam 5. Kalau hari Minggu hanya 1 kalau hari Minggu Syamsunya adalah 1, sementara kalau malam Minggu waktu Syamsunya adalah pukul 12. Oh ya, pukul 12 saja ya, pukul 12
sama pukul 5, 12 sama pukul 5 ya. Lalu kalau hari Ahad ya ini ada pukul 1 dan pukul 8. Jadi pukul 1 pada zuhur atau waktu duha lah. Tidak juga ke pukul 7 ya. Jadi harus pukul 8 ke atas itu waktu syamsura. Itu terbaik buat mengerjakan mulai lihat tadi. Lalu kemudian apa namanya? Lakukanlah pembacaan zikir tersebut di atas setiap fardu ya. Gitu. Lalu kemudian pastikan Anda juga menyepi di dalam kamar, tidak boleh keluar kamar dan tidak boleh berbicara dengan siapapun selama ini berlangsung 100 hari. Rialdo dari hal yang tidak memakan makanan yang bernyawa ya, jadi vegetarian. Insya Allah ketika Anda mengamalkan ini semua ucapan Anda akan menjadi nyata. Jadi tajam ucapan Anda. Apa namanya, hati-hati setelah Anda memiliki kaifiat ini. Wasiat kepada Anda semua, takwalah kepada Allah. Anugerah tersebut itu Allah berikan kepada kita bukan untuk mengingkari Allah, untuk bermaksiat kepada Allah, bukan untuk apa namanya mengiringi nafsu kita, untuk melayani nafsu, untuk melayani Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Jika orang mengenal dirinya maka mengenal diri kita, melayani nafsu, maka kita akan mengenal Tuhan kita adalah nafsunya. Jadi akan diperlakukan atau diperalat oleh nafsu itu sendiri. Pastikan anugerah dari Allah ini jangan dipergunakan pada jangan hanya untuk jalan Allah dalam maradatillah ya, apa yang Allah ridhai untuk kemaslahatan agama. Karena anugerah ini sangat besar, kita semua harus takwa kepadanya, mengingat adalah karunia. Ya, pantas kalau kita setelah diberikan karunia lalu kemudian karunia itu dipakai untuk bermaksiat kepadanya atau memutarot atau untuk melakukan kerusakan. Artinya kita diberikan anugerah hanya untuk menentang, hanya untuk menyerang apa ya, untuk membangkang lah ya, naudzubillah min dzalik. Jadi harus hati-hati. Saya sama sekali tidak redho tandanya gunakan pada hal yang baik. Jadi ijazah ini adalah bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah dan lebih bertawakal kepada Allah dan untuk mendekatkan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah, untuk mempermudah peribadahan kita dalam aspek rohani. Jadi bukan untuk memenuhi ambisi kita, mengejar dunia yang tidak berujung. Semoga kita semua diberikan penjagaan, diberikan kemampuan untuk menjauhi hal-hal yang tidak baik. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini ada beberapa hal wasiat. Ini untuk mengingat kaifiat ini begitu sangat besar. Jadi
diketahuilah qudrah itu adalah sifat Allah Ta'ala. Jadi kita semua, Anda tawadhu, banyak tawadhu, banyak berendah diri, banyak bertakwa. Jika ingin benar-benar namanya mengambil kaifiat ini atau mengambil jazah ini, syarat ini adalah syarat sekali, menjadi syarat. Tawadhu adalah beradab, berakhlak, namanya merendah diri kepada hukum agama. Jadi tawadhu di sini dalam arti sebelum tawadhu terhadap sama makhluk, kita tawadhu terhadap hukum agama. Biar merendah dalam hukum agama, dalam artian hukum agama itu lebih besar namanya sosok beradaannya daripada itu yang menjadi syarat. Nah, lah mungkin bisa kita mendapatkan karunia tersebut, karunia kaifiat ini, ketika kita tidak mendahulukan adab dan akhlak, merendahkan diri di depan hukum agama. Nah, hukum agama itu adalah apa namanya, semata-mata bahwa itu bagian daripada wakil Allah di muka bumi. Wakil dalam arti secara hukum, ya. Jadi keberadaan adab itu terhadap agama itu sangat penting. Dan syarat yang kedua adalah harus senantiasa takwa dan takut sekali apa namanya yang Allah kasih kepada kita itu merupakan suatu titipan, suatu amanah, terus memang difungsikan bagaimana fungsinya. Jadi seolah-olah Anda harus merasa didengarkan oleh Allah dan merasa dilihat Allah dalam segala situasi dan kondisi. Juga Anda juga harus menjaga dari segala berbagai ucapan, ya. Ucapan itu jangan sembarang, baik itu ucapan yang sifatnya apa namanya bercandaan atau mungkin hanya sekedar sindiran, ya, biasa. Karena ini sangat penting, mengingat karena kaifiat ini begitu sangat besar kaitannya dengan lidah ucapan Anda nanti. Apalagi hal-hal yang sifat ucapan yang berbau atau bernuansa syubhat, bernuansa kasus dan lain-lain, sangat-sangat tidak diperbolehkan dalam hukum agama. Itu dikatakan haram, apalagi untuk hal yang seperti ini. Jadi hal seperti ini, adab itu sudah memegang yang tidak disukai, ya. Agama kan memegang hal sesuatu yang wajib dan haram. Jadi ada dua lapisan di sini untuk membentengi Anda ketika memang Anda sampai pelosok atau terperosok yang tidak baik, karena mengingat ini anugerah yang sangat luar biasa dijaga. Karena di suatu saat Anda akan berada pada makom atau posisi atau kondisi kejiwaan Anda atau rohani Anda pada tingkatan tertentu. Jadi pembicaraan Anda itu harus benar-benar kurangi. Anda jangan memperbanyak bicara kalau memang itu bukan untuk pembicaraan. Ya, pembicaraan Anda hanya bersifat dakwah dan hanya bersifat pahala. Selain itu jangan.
mungkin secara nasihat atau amar ma'ruf, atau mungkin Anda mau berzikir, Anda memang itu harus menggunakan lisan, harus menggunakan pengeluaran suara. Tapi kalau selain daripada itu sebaiknya jangan, karena ini syarat selanjutnya. Jadi dengan hal seperti itulah Anda harus menjaga diri Anda dari hal-hal yang insya Allah kalau memang Anda ingin menjalankan yang baik dan menolong Anda tersebut. Mohon dengan sangat ya untuk kaifiat ini, karena mengingat kaifiat ini begitu sangat luar biasa. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Al-Imran 560, al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Ini untuk dimana Anda ingin kegelisahan, kegundahan, itu keraguan ingin dihilangkan, atau ingin Anda diteguhkan hati, ya dikuatkan keyakinan, dikokohkan sikap, jangan dilema dalam menjalani kehidupan, dalam mengatasi permasalahan. Jadi Anda saya ingin kokoh untuk menentukan sikap, kalau sikap saya harus A, jadi tidak pelin-pelan. Ini biasanya bagi orang yang memiliki kecenderungan untuk tertentu, sehingga mempengaruhi pada selanjutnya untuk menimbang-nimbang, sehingga raguan itu muncul dengan sendirinya dari kebiasaan untuk mempertimbangkan hal-hal. Padahal mungkin ada beberapa hal yang tidak perlu dipertimbangkan, sudah jelas hak dan batilnya sudah jelas, salah dan benar sudah jelas, baik dan tidak sudah jelas, maupun atau manfaatnya sudah jelas. Tinggal memutuskan. Kali karena kebiasaan manusia melakukan pertimbangan, dan pertimbangan itu membuat dia menjadi biasa dan buat karakter pada pribadinya. Tidak ada beberapa golongan yang memiliki gejala tersebut, yaitu kegelisahan, risauan, kesudahan, kegamangan, keraguan, dan lain-lain seperti itu. Di ayat ini adalah untuk menghilangkan hal seperti itu dan mengokohkan keyakinan. Caranya adalah bacalah ayat ini sebanyak jumlah bilangan Anda dan nama ibu Anda. Kemudian bacalah sholawat 100 kali, atau bacalah ayat ini sebanyak 313, kemudian bacalah sholawat 100 kali. Allah, semua keraguan Anda, kegelisahan Anda, terus kegamangan Anda itu akan hilang. Ya, timbul keyakinan ketika memutuskan A jadi A, B menjadi B tanpa pertimbangan tertentu, dan insya Allah keputusan Anda itu akan lalu selesai ya. Baik, demikian jasa kita kali ini dari surah Ali Imran ayat 51 sampai 60. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-61 dan seterusnya. Semoga bermanfaat bagi mustami', bagi Faiz, khususnya jamaah sholawat dengan ada. Demikian, semoga kita semua diberikan bagi rohnya, kemampuan untuk menganalisa masalah dan mengatasi masalah, diberikan kemampuan untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan kemudahan di berbagai aspek. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.